ya sebelum belajar kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadinya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak baik Pak? Alhamdulillah. Pak, kurang kencang masanya Pak. Ya, kurang kencang. Iya. Ini udah cukup? Cukup. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, anak-anak, nama saya Muhammad Sultan Walid Al-Ataf. Ini enaknya kita teman-teman apa anak-anak ya? Teman-teman sih bapak-bapak. Kayaknya kita ini masih seumuran. Oh iya. Jadi teman-teman aja ya? Iya. Anak-anakku. Teman-teman di sini sebelumnya apakah ada yang sudah mengerti apa itu azan? Ya, panggilan. Seruan untuk sholat. Ya, ada lagi. Waktu, tanda waktu masuk sholat. Itu tanda waktu masuk sholat. Ya. Tanda waktu masuk. Tanda masuknya waktu sholat. Tanda Betul. waktunya masuk sholat. Masuknya Tanda waktu masuknya waktu sholat, Pak. Sholat waktunya masuk tanda. Ayo nih bahasanya diputar-putar terus aja. Tanda masuknya waktu sholat. Tanda memasuki waktu Tanda sholat. masuk sholat. Ada lagi? Kayaknya udah ada cukup itu Pak. Ada kalimat Allah. Ada satu atau azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? 5. Yang pertama Maghrib. subuh. Yang pertama subuh apa maghrib? Subuh. Kenapa subuh? Karena Karena diawali dari pagi hari dan diakhiri dari malam hari. Oke, yang kedua duhur. kenapa yang kedua zuhur? Karena dia dengan siang hari. karena urutan waktunya begitu, Pak. Oh, iya. Tapi ulama duhur Pak, duhur dulu. Duhur dulu, asar. Duhur apa zuhur? Duhur, asar. Ada yang bilang zuhur, ada Iya. yang bilang subuh. Ayo, siapa? Tapi kayak kalau subuh salah Pak. Saya zuhur. Duhur dulu Pak. Duhur, Pak, duhur, Pak. Duhur Pak. Duhur. Oke, nggak masalah. Yang penting sholat. Ya. Itu Pak lebih tepatnya, Pak. Pada sholat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sholat tidak Pak? Jangan ditanya. Ya, pokoknya kita harus sholat ya, karena sholat itu wajib. Namanya juga fardu. Sekarang yang ketiga ada apa? Sholat apa? Asar. Asar. 4, Maghrib. 5, Isya. 6. Udah. Ada Pak. Balik lagi subuh. Azan dikumandangkan oleh seorang muadzin. Jadi seseorang yang azan namanya Muadzin. dari masjid setiap memasuki 5 waktu salat. Kata azan sendiri berasal dari kata azina yang berarti mendengarkan atau memberitahukan. Panggilan kedua setelah azan namanya Iqamah. yang digunakan untuk memberitahu makmum bahwa ibadah sholat akan segera dimulai. Nah, pembahasan kita kali ini azan dulu ya. Nanti insya Allah di lain waktu atau nanti seandainya waktunya cukup nih, bisa lah kita sekalian membahas tentang azan. Semua. Kemudian teman-teman, kita masuk ke lafal azan. Ada yang tahu lafal azan? Ada yang hafal? Saya hafal. Buku, Pak. Apa? Siapa? Beli. Rafiq dulu. Ya. Nama Rafiq ya? Ya. NPM? 3120 117. Oh ya, oke. Bagus. 3120. 117. Oh ya, ditandain. Ya. Siap. Yang pertama apa? Takbir. Berapa kali? 2 kali. 2 kali apa 4 kali? Siap. 4 kali. 4 kali. Siap. Oke. Kemudian yang kedua, Syahadat. berapa kali? 2. 4 ininya. 2 pasang. 4. Pasang dong. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 4. 2. Berarti syahadat. Oke, Ya. jadi 22. Syahadatnya berapa kali? Asyhadu alla ilaha illallah 2. Muhammadur Rasulullah 2. Hah? Dua-dua. Gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Oh ya. Nanti jangan dipotong-potong dong. Ya maaf Pak. Oke, ini selanjutnya ada apa lagi? Saya Jadi sampai mana? Sampai Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Berarti selanjutnya Hayya Hayya sholat. Hayya sholat. Berapa kali? 2 kali. 2 kali.
Kemudian Hayya 'alal falah. berapa kali? 2. Kemudian Allahu Akbar. Takbir. berapa kali? 2 kali apa 4 kali? 2. Berarti bedanya yang pertama sama yang kedua? Yang pertama itu 2 pasang. Ya, Yang terakhir itu 1 pasang. aktif. Dia ranking 1 Pak. Oh, iya, satu. Iya, Pak. Ranking terakhir siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Buku Ferdian Memang salah terakhir ini, Pak. Iya, Pak. MPM-nya 31 20 120 Pak. Kemarin nggak masuk, Keluar Pak. aja di sini. Waduh. Bercanda. Yang terakhir? Yang Yang terakhir. terakhir apa? Berapa yang terakhir? Tahlil. La ilaha illallah. Berapa kali? 2. 1. 1, Pak. Wah, Satu. Kacau, Pak. Tambahin, Pak. Aja ada, Pak. Nggak jadi dong ranking satu. Oke, ada yang udah tahu belum sejarah azan awalnya seperti apa? Sejarahnya dari zaman Nabi Muhammad, Pak. Saya tahu azan itu bukan seruan Nabi Muhammad, tapi azan itu mimpinya sahabat lalu diiyakan oleh Rasulullah. Apakah benar begitu, Pak? Bapak tahu. Siapa yang berpendapat? Ada yang pernah dengar gimana? Gitu. Apa itu nama azan biar apa, Pak? Yang pertama, Tapi kalimat azan itu bukan Bilal bin Rabah, sahabat saya lupa namanya siapa. jadi gini teman-teman, mulainya pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk meminta pendapat mengenai bagaimana metode terbaik untuk memberitahu umat muslim tentang masuknya waktu sholat. Maka beberapa dari mereka mengusulkan menggunakan trompet. Pertama itu trompet. Tetapi Nabi tidak menyukainya karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Lalu ada yang mengajukan penggunaan lonceng. Tetapi itu juga tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, masalah sering Karena menyerupai orang-orang Nasrani. Nasrani, Yahudi. Itu dia mualaf nih Pak. Oh, Pak. Iya, sempat. Kalau nggak sempat berarti Oke, lanjut, Pak. Masih dan kafir. Oh gitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Apalagi dengan fakta bahwa Nabi Muhammad SAW Allah di lain kesempatan bersabda, lonceng adalah alat musik setan dan malaikat tidak menemani para penjalan yang ada lonceng dan anjing bersamanya. Itu. Namun terdapat pula riwayat-riwayat sahih yang berisi bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanyakan bagaimana wahyu dari Allah turun kepada beliau, sang Nabi SAW menjawab, wahyu dari Allah terkadang turun kepadaku seperti bunyi lonceng. Kemudian pada satu malam, salah seorang sahabat dari kaum Ansor, yakni Abdullah ibn Zaid. Siapa tadi? Abdullah bin Zaid. Zaid. Abdullah ibn Zaid. Bin Zaid. Ya, bin Zaid. Sama aja. Pantesan. Pantesan. Paling deh, Pak. Harus suka membantah, Pak. Mendapatkan mimpi di mana ia bertemu dengan seorang pria yang membawa lonceng yang memberitahunya mengenai lafaz azan. Yang mana hal itu tercatat salah satunya pada hadis berikut. Abdullah bin Zaid melaporkan bahwa sewaktu Rasulullah SAW memerintahkan agar dibuatnya sebuah lonceng supaya nantinya dipukul untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin mengerjakan sholat, atau seperti untuk tandanya orang-orang umat muslim waktu sholat. Seseorang yang membawa lonceng datang menghampiriku dalam tidurku dan aku berkata, wahai hamba Allah, akankah kau menjual lonceng itu? Pria itu menjawab, akan kau gunakan untuk apa? Aku menjawab, kami akan menggunakannya untuk memanggil orang-orang untuk salat. Dia berkata, maukah bila kuusulkan hal yang lebih baik dari itu? Aku menjawab, tentu. Lalu dia memberitahuku dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lalu ia mundur beberapa langkah dan berkata, untuk iqamah
Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebelumnya teman-teman dari sini sampai sini itu ada yang ingin dipertanyakan atau tidak? Saya yang nanya. Oke, saya yang nanya. Ini Pak, udah azan ya? Nah, setelah azan Bro. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, kita break dulu ya. Tunggu azan. Apaan sih? Tutupan. Aman, aman, aman. Aman. Coba aja Pak. Ya udah ini mah ulang nih Ini lanjut. videonya. Nggak bisa dikat. Bisa dikat. Ini lanjut. Kayaknya. Paus. Aduh. Lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Tadi sampai komat ya, itu gambaran sedikit tentang komat. Kemudian kita lanjut. Ketika subuh tiba, aku datang mengunjungi Rasulullah SAW dan memberitahukan beliau akan apa yang aku lihat dalam mimpiku. Beliau berkata, itu adalah penglihatan yang nyata dan dia atau Bilal mesti menggunakan itu untuk memanggil orang-orang untuk sholat karena dia lebih keras suaranya daripada kalian. Lalu aku berdiri bersama Bilal dan mulai mengajarkan kata-kata tersebut dan dia menggunakannya dalam memanggil orang-orang untuk sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarnya dan ketika berada di rumahnya dan datang dengan jubahnya terseret-seret dan berkata, Rasulullah, demi zat yang telah mengirimu kebenaran, aku juga melihat hal yang sama dengan apa yang dipertunjukkan kepadanya. Rasulullah pun berkata, maka segala puji hanya bagi Allah. Sekarang teman-teman, seperti janji saya minggu kemarin, kita praktek adzan ya. Siapa yang mau duluan? Buku. Santai, Iman. Duduk semua duduk. Dapetan Pak. Ditunjuk aja Pak, ditunjuk. Dapat hadiah nggak Pak? Dapat. Saya dulu ya Pak. Saya Pak, kalau 10.000 Pak. Dapat hadiah nih kita. Ya saya aja Pak. Gambreng aja Pak, gambreng gimana gambreng? Bismillah. Saya ngapain Pak? Ini kamu ranking 1 tahun ini. Pak. Ya, yang mana film Pak? Apain Pak? Azan. Dari awal sampai akhir. Dari awal Tapi temannya teman saya ya. formatnya kan cara kita sekarang bahas tentang azan jadi azan dulu aja. Semoga cukup waktu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Boleh sekalian doa setelah kita. Ya teman saya. Ayo boleh silakan. Saya Pak. Doa Pak. Oh Pak, di sini Pak lawan. Boleh boleh boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Salatil qa'imah. Bi sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah. Wa syarafa wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhlifu al-mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, mungkin karena waktunya tidak terbatas ya. Nanti mungkin minggu depan kita akan membahas kriteria muadzin dan juga ketentuan tata cara adzan. Baik, hari ini saya cukupkan.